Pengertian mean atau rata-rata merupakan salah satu ukuran tendensi sentral yang paling sering digunakan dalam analisis data. Mean adalah nilai yang mencerminkan titik pusat dari suatu kumpulan data, dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai data dan membaginya dengan jumlah total data. Memahami konsep mean sangat penting untuk menginterpretasikan dan menganalisis data dengan tepat. Di sini ada rumus perhitungan mean. Rumus mean yaitu jumlah seluruh nilai data dibagi jumlah total data. Contohnya di sini ada 5 data dengan nilai 10, 15, 20, 25, dan 30. Jadi, dihitungnya yaitu 10 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 30 dibagi 5. Hasilnya 100 dibagi 5 yaitu 20. Catatan penting, mean dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai data dan membaginya dengan jumlah total data. Ini berbeda dengan median dan modus yang mempertimbangkan urutan dan frekuensi data. Kelebihan mean mudah dihitung dan diinterpretasikan, serta dapat mewakili nilai pusat dari suatu kumpulan data. Kekurangan mean dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim dalam data sehingga bisa menjadi kurang representatif. Mean juga tidak dapat dihitung untuk data ordinal atau data yang tidak memiliki satuan yang jelas. Perbedaan mean, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata dari seluruh data dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan jumlah total data. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan, membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus dapat digunakan untuk data nominal dan ordinal. Penggunaan mean dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membandingkan kinerja. Mean dapat digunakan untuk membandingkan kinerja seperti nilai rata-rata ujian siswa atau penjualan tahunan perusahaan. Yang kedua, perencanaan anggaran. Mean dapat digunakan untuk memperkirakan pengeluaran rata-rata seperti biaya hidup, bulanan, atau biaya perawatan kesehatan. Yang ketiga, menganalisis tren. Mean juga dapat membantu mengidentifikasi tren dalam data, seperti perubahan harga atau konsumsi energi rata-rata. Yang keempat, pengambilan keputusan. Mean dapat membantu dalam pengambilan keputusan, misalnya menentukan harga jual produk atau investasi yang paling menguntungkan. Pengaruh Euler terhadap nilai mean. Euler, nilai data yang jauh dari nilai rata-rata disebut Euler. Yang kedua, pengaruh Euler. Euler dapat mempengaruhi nilai mean secara signifikan karena mean sensitif terhadap nilai-nilai ekstrim. Sarannya, jika ada Euler dalam data, sebaiknya dipertimbangkan untuk menggunakan ukuran tendensi sentral lain seperti median atau modus. Interpretasi hasil perhitungan mean. Yang pertama, kehati-hatian. Perlu kehati-hatian dalam menginterpretasikan mean karena dapat dipengaruhi oleh Euler. Yang kedua, perbandingan. Mean dapat digunakan untuk membandingkan kinerja atau karakteristik antara kelompok data. Yang ketiga, analisis tren. Perubahan nilai mean dan waktu ke waktu dapat menunjukkan tren dalam data. Yang keempat, konteks yang tepat. Interpretasi mean harus memperhatikan konteks dan tujuan analisis data. Histogram, poligon, dan kurva Ogive adalah 3 metode penting untuk memvisualisasikan dan menganalisis distribusi data. Masing-masing memiliki karakteristik unik yang membuatnya berguna dalam situasi tertentu.
Pengertian dan langkah membuat histogram. Pengertian histogram adalah grafik batang yang menggambarkan distribusi frekuensi dari sekumpulan data. Karakteristik histogram. 1. Ada intuitif. Histogram mudah dibaca dan dipahami, membuat ideal untuk menyajikan distribusi data secara visual. 2. Ada informatif. Histogram dapat menunjukkan pola, tren, dan outlier dalam data dengan jelas. 3. Ada fleksibel. Histogram dapat dibuat dengan berbagai jenis data, baik numerik maupun kategorik. Keempat, ada keterbatasan. Histogram tergantung pada penentuan batas kelas yang dapat mempengaruhi interpretasi data.